warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, sehat semua ya. Ya, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Untuk Mas Rahmat dipimpin untuk berdoa dulu. Yuk siap, gerak, doa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Rahmat sudah memimpin doa ya. Pak Guru, cek kehadiran dulu ya. Siapa yang Sofi Dias hadir, Meta, Safi, Rahma, Sandika, Hadir. Rahmat, Kelvin, Indra, ya, hadir semua ya, kawan semua ya. Alhamdulillah sehat semua. Tidak ada kurang suatu apapun. Ya. Kemudian hari ini kita akan belajar tentang apa? Ada yang tahu? PowerPoint ya. Tapi sebelum kita belajar PowerPoint, Pak Guru mau evaluasi atau membahas materi yang sebelumnya sudah kita pelajari. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Microsoft atau aplikasi apa? Pengolah angka. Iya, masih ada yang ingat, pinter ya. Fungsinya untuk apa kemarin? Ada yang ingat? Untuk nilai rapot. Ya, bisa untuk membuat nilai raport ya, mengolah angka. Salah satunya yang diterapkan dalam sekolah kita menggunakan Microsoft Office Excel. Kemudian karena kemarin sudah bagus ya, dari post-testnya juga bagus hasilnya, maka kita sekarang bisa melanjutkan ke materi selanjutnya yaitu PowerPoint. Ya, fungsi perangkat lunak presentasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita sering ya, atau kalian juga sering, mungkin ada Pak Guru yang lain ya, dalam pembelajaran di kelas ataupun di lab komputer. Nah, seperti yang Pak Guru tampilkan di sini juga, yaitu fungsi salah satu fungsinya dalam bidang pendidikan, ya, seperti di sekolahannya, yaitu untuk mengajar. Nih, Pak Guru buat seperti ini untuk mengajar sebagai bahan ajar tayangan. Kemudian untuk menjelaskan pendapat, ya, nanti ada penjelasan apa seperti itu dalam bidang pendidikan. Kemudian pada bidang usaha atau bisnis, aplikasi pengolah presentasi ini digunakan untuk menjelaskan suatu produk ya. Jadi produknya nanti dimasukkan, nanti dijelaskan ya tampilannya di situ. Kemudian menerangkan rencana perusahaan. Jadi kita sudah buat rencana-rencana, kemudian nanti tayangkan. Kemudian mempresentasikan kinerja perusahaan seperti pencapaian. Nah, jadi seperti kalau di perusahaan itu ada laporan-laporan seperti apa ya, nanti bisa ditayangkan lewat PowerPoint ini atau aplikasi presentasi. Kemudian dalam bidang perkantoran juga sama fungsinya untuk menampilkan, yaitu contohnya di sini menjelaskan hasil kinerja karyawan kepada manajer. Ya, misal presentasi kita ketemu atasan kita sudah membuat laporan apa, kita tunjukkan ke atasan. Kemudian menjelaskan kondisi situasi pekerjaan, menjelaskan situasi dalam kondisi pekerjaan. Kemudian yang ketiga dalam bidang perkantoran yaitu menerangkan target atau deadline pekerjaan. Intinya mempresentasikan, kita menunjukkan laporan. Nah, kalau biasanya laporan itu dalam bentuk kertas ya, di print. Nah, tapi sebelum di print, biar lebih menarik kita buat tayangan slide, biar lebih paham ya, atau lebih menarik. Untuk kompetensi dasar pada pertemuan kali ini yaitu kita berada di
3.5 yaitu menganalisis fitur yang tepat untuk membuat slide. Kemudian 4.5 membuat slide presentasi. Ini kompetensi dasarnya. Kemudian tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini untuk aspek pengetahuan, ya. Setelah belajar materi penggunaan perangkat lunak presentasi, peserta didik, ya, diharapkan dapat menjelaskan jenis fungsi dan keuntungan pengguna perangkat lunak presentasi dengan cermat, lugas, dan tepat. Kemudian yang kedua, setelah belajar materi penggunaan perangkat lunak presentasi, peserta didik diharapkan dapat menentukan fitur umum yang sering digunakan dalam perangkat lunak dengan tepat dan percaya diri. Kemudian untuk aspek keterampilannya, yaitu setelah belajar materi penggunaan perangkat lunak presentasi, peserta didik diharapkan dapat menggunakan fitur perangkat lunak presentasi dengan penuh antusias dan tanggung jawab. Kemudian yang kedua, setelah belajar materi penggunaan perangkat lunak, peserta didik diharapkan dapat membuat slide presentasi dengan lengkap, dengan transisi dan animasi, dengan penuh responsif, ya. Kalian bisa berpikir mau menggunakan apa. Kemudian proaktif, ya, kreatif, kalian bisa menggunakan imajinasi kalian, seni kalian, ya. Kemudian serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik, karena nanti bekerja sama dengan kelompok yang lain. Nah. Kita lanjutkan, ini tujuannya, ya. Kemudian adalah selanjutnya, ya. Setelah tadi kita tahu fungsinya, ya, kita hari ini pembelajaran Microsoft PowerPoint, ya. Untuk aspek penilaian yang akan kita laksanakan pada saat ini yaitu tentang pengetahuan. Nanti ada tes evaluasi, ya, setelah pembelajaran. Kemudian untuk keterampilannya nanti seperti biasa kita melakukan diskusi kelompok. Nah, untuk yang dinilai adalah nilai sikap, spiritual, dan sosial, ya. Untuk penilaian. Kemudian, ya, langsung saja untuk ke materi. Nah, perhatikan sebelum ke video, Pak Guru akan menampilkan sebuah slide, ya, di sini. Kalau bisa kalian perhatikan. Nah, yang dilihat slide-nya, ya, bisa ke atas seperti berganti kertas, ya, tampilannya. Ini yang kedua cuma tulisannya. Kemudian yang ketiga, nah, seperti bergeser, ya, ya, nah, seperti di air. Nah, bukan seperti mana air. Oke, itu sedikit slide yang Pak Guru tampilkan, ya, supaya kalian lebih antusias. Pak Guru akan putarkan video tentang Microsoft PowerPoint. Nah, perhatikan videonya. Klik tombol start, kemudian cari Microsoft PowerPoint. Pertama-tama tentunya kalian harus buka dulu program Microsoft PowerPoint-nya dulu, ya. Klik tombol start, kemudian cari Microsoft PowerPoint. Nah, di sini sudah ada. Oke. Ini asumsi saya bahwa kalian itu belum ada slide yang akan dijadikan video. Jadi saya pertama PowerPoint bisa bikin semacam atau sebuah slide yang nanti akan kita jadikan video. Simpel aja. Kalau kalian sudah punya slide-nya atau artikel yang berupa slide atau apapun lah, dan tentunya filenya formatnya itu PowerPoint, ya, itu lebih simpel lagi. Jadi di sini saya coba contohkan dari awal aja, ya, supaya jelas. Nah, ini di sini ada template yang sudah disediakan, kalian tinggal pilih aja. Nah, di sini saya coba pilih yang ini, yang main event. Kemudian di sebelah kanan sini ada warna-warna yang bisa kalian pilih. Saya pilih warna ini aja, oranye. Lalu klik tombol create.
bahasa Inggrisnya agak kurang bagus. Oke, nah di sini sudah ada slide yang pertama. Klik to add title, kita coba kasih judul aja. Misalnya judulnya video slide show. Lalu di sini masalah aja, ini hanya contoh aja ya. Not for sale. Nah, seperti ini. Kemudian kita bikin slide keduanya, kita klik di sini, lalu tekan tombol enter. Kita beri nama, karena tadi yang ini tuh adalah judul dan ini slide pertama itu mulai dari sini. Jadi kita kasih nama slide 1. Kemudian sekali lagi ini hanya contoh, nanti kalian tinggal kembangkan sendiri aja ya. Intinya itu nanti pada saat slide udah jadi, kita ekspor menjadi sebuah video. Oke, lanjut. Ini poin 1 misalnya, poin 2, kemudian poin 3. Lalu kita besarkan aja size-nya di angka 48 misalnya. Langsung aja kita buat lagi slide berikutnya, yaitu slide 2 ya. Tadi slide 1, sekarang slide 2. Nah, di slide 2 kita agak sedikit buat berbeda, kita masukkan gambar ya. Sini ada gambar. Ya, ini hanya contoh aja, lalu besarkan. Dan sini udah jadi 1, 2, 3 slide. Kemudian kita kasih transisi agar lebih menarik. Kita pilih ini. Kemudian ininya jangan lupa kita kasih after. Jadi kalau after ini dia secara otomatis nanti pindah ke slide berikutnya. Lalu yang kedua, langsung aja misalkan ini lah. Nah, ini lebih bagus nih. Ininya jangan lupa pakai after ya. Dan yang terakhir kita kasih transisi ini aja. Nah, ini lebih bagus. Ini jangan lupa after. Kalau kita coba lihat dulu seperti apa hasilnya. Nah, kurang lebih begini ya. Oke, kurang lebih begitu, simpel aja. Adapun nanti kalau kalian ingin memainkan animasi di setiap judulnya atau kontennya, itu tinggal divariasikan aja ya. Sekarang setelah misalnya ini slide-nya itu sudah jadi semua dan kita akan coba ekspor menjadi video. Oke, kalian cukup. Nah, untuk pembuatan video ya, nanti aja ya. Yang penting kita itu belajar slide-nya dulu seperti apa ya. Tadi dari beberapa rangkaian atau beberapa cara, langkah-langkahnya ya. Bisa dilihat dari mulai awal membuka sampai membuat tulisan sampai membuat transition ya. Nah, di sini kalian sudah mati. Pak Guru ingin kalian sekarang membentuk kelompok ya. Seperti biasa kelompoknya kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ya. Kelompok 1 itu Pak Guru bagi dulu ya. Kelompok 1 sini yaitu Meta, Rahmat, dan Sofi. Kemudian kelompok 2 di sini ada Safi dan Rahmat. Kemudian kelompok 3 Kelvin, Indra, dan Sadika. Ya, langsung membentuk kelompok ya. Nah, si Pak cukup ya. Nah, itu. Kemudian perintahnya ini ya, kalian kerjakan dari materi yang sudah Pak Guru bagikan. Kemudian kalian diskusikan ya. Kemudian nanti hasilnya kalian presentasikan di depan. Terus kemudian nanti kelompok yang lain menanggapi. Nah, di situ di LKPD sudah Pak Guru tuliskan perintah-perintahnya ya. Mulai dari awal, yaitu pertama identitasnya dulu, jangan lupa diisi ya. Yang hanya 2 siswa berarti nanti diisi 2, kalau yang 3 diisi 3 ya.
Kemudian perintahnya itu di situ ada ya, yang bisa kalian lihat. Ya, situ ada pertanyaan ya. Tadi kan Pak Guru sudah menjelaskan sedikit apa itu PowerPoint ya. Kalian tuliskan di situ. Kemudian tugas yang kedua adalah mempraktekkan ya, membuat itu yang sudah ada di situ. Ada 4 slide. Yang pertama adalah nama kelompok. Kemudian nanti untuk jawabannya bisa kalian tulis di PowerPoint-nya sekalian ya. Yang PowerPoint adalah titik-titik ya. Kemudian untuk slide yang ketiga yang di LKPB, sambil Pak Guru tayangkan di depan ya, biar nanti jelas. LKPB. Yang LKPB. Nah, satu kali itu. Ya, itu. Bentar ya, sambil menunggu. Ya, ini perhatikan untuk yang ini, kalian bisa perhatikan depan dulu ke monitor ya. Untuk kelompok 1 itu, kalau untuk slide yang pertama dan kedua itu isinya sama ya. Ketiga juga sama, cuma yang membedakan nanti ada di sini perintahnya yang di slide ketiga itu untuk kelompok 1 menggunakan desain Austin. Kemudian untuk transitionnya menggunakan random class. Kemudian untuk kelompok 2 perhatikan desainnya menggunakan opulent, kemudian transisinya menggunakan white. Kelompok yang 3 desainnya aspek, kemudian transisinya menggunakan pass ya. Kemudian nanti kalian tuliskan kesimpulannya masing-masing kelompok ya. Slide 1. Berarti slide 1 itu nama kelompok, nanti kalian ketik nama kelompoknya siapa saja. Kemudian slide yang kedua nanti kalian isikan sekalian PowerPoint adalah apa. Kemudian nanti slide yang ketiga itu mulai ke prakteknya ya, prakteknya apa namanya untuk tampilan slide-slide-nya itu menggunakan perintah ini. Masing-masing kelompok berbeda, kelompok 1, 2, dan 3 beda ya. Kemudian kesimpulan masing-masing kelompok juga bisa sama, bisa berbeda ya. Sampai di sini ada pertanyaan untuk pengerjaannya. Kalau tidak ada, bisa langsung dikerjakan. Nanti sambil Pak Guru keliling. Kalau ada yang mau ditanyakan, jadi nanti Pak Guru bisa langsung terangkan. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Enggak, langsung kerjakan? Ya. Ya. Waktunya 10 menit ya. Nanti setelah 10 menit masing-masing kelompok ditayangkan hasil slide yang sudah kalian kerjakan ya. Nanti sambil ditanggapi sama kelompok yang lain nanti hasilnya seperti apa, supaya nanti teman kalian juga bisa menyaksikan ya. Gitu. Ya, masing-masing kelompok dicermati perintahnya masing-masing, terutama yang perintah ketiga. Gimana besok kita?
Tapi perintahnya dia yang di LKPD ini perintahnya apa nih? Kalau satu tadi biasanya Austin, perintahnya namanya Austin. Coba lu klik tapi nanti muncul nama. Ini namanya station. Ini cari yang Austin. Kita lakukan. Ya. Bisa nggak? Kalau tiga ya, desain berarti kan perintahnya desain, berarti ke desain. Klik pakai ini desain, ya, nanti, ya, kemudian ya sini. Perintahnya di sini apa tadi? Aspek. Desainnya aspek, sorry yang aspek. Nah, ini contoh-contohnya. Nggak usah diklik tapi diarahkan saja kursor nanti muncul namanya. Satu dulu klik. Nah, ya, ini namanya bed, nggak usah diklik. Ini namanya bedded. Kita arahkan sini. Ini namanya ya. Nah, cari yang apa namanya tadi? Ya, cari. Kalau di sini nggak ada, klik tanda panahnya nanti muncul. Tanda panahnya ini ya. Nanti menunya nambah banyak lagi. Itu kan bisa berubah-ubah kan? Cari yang terus kalau nggak ada. Bagaimana? Waktunya kurang 5 menit. 5 menit lagi. Oke. Ya, perintahnya apa tadi? Ini silat yang kedua ya. Oh, ini apa? Desain tadi kita desain. Ini udah selesai belum? Ini namanya cari yang namanya opulent. Cukup diarahkan ke sini. Namanya kalau diklik ini namanya berarti kamu cari yang ya opulent. Pokoknya nggak usah diklik, cuma diarahkan aja nanti kan muncul. Gimana? Bisa? Ketemu nggak? Apa namanya? Aspek. Ah, biasanya itu di depan. Coba cari arahkan aja. Press, ulangnya. Berhenti. Ini background. Kemudian ya, desain kayaknya udah bisa semua ya, tinggal yang di situ ya. Kamu nggak apa sih kamu pilihannya apa? Aja di sini. Nggak ada.
yang web. Web. Ya. Slide 2 ya, slide 3 ya, slide 4 juga ya. Tapi ya, slide-nya seperti ini. Ya, 2 menit lagi. Ya, nyata. Ini close. Mas. Ya, kalau mati. Mana? Siap ya. Tinggal yang transitionnya ya, nggak transition ya. Transisinya itu per slide. Jadi ada nama kelompok nanti di transition slide yang kedua ini juga di transition, slide ketiga dan slide keempat juga di transition. 1 menit lagi nanti kita tampilkan ya, yang sudah selesai. Yang sudah mau lihat hasilnya bisa kalian tampilkan di yang ini. Atau nanti mau buka itu juga yang pertama pakai ini, nanti yang kedua pakai ini, tiga apa terserah. Boleh nanti bisa gini di sini. Jadi nanti kita bisa tampilkan. 1 menit, bonus lah, bonus 1 menit. Yang cari yang menurut kalian bagus. Nanti slide kedua ganti lagi, slide ketiga ganti lagi, boleh nggak apa-apa. Iya, yang pertama coba. Yang keempat yang belum. Ini di sini bisa pilih lagi nih tanamannya. Nah ini ada banyak kan? Nanti membentuk ciu terbang. Oke, sudah selesai belum? Nanti kita tampilkan ya. Nanti yang kita tampilkan satu aja Pak ya. Karena ini waktunya. Nanti pertemuan berikutnya lah kita nanti tampilkan lagi yang berikutnya biar nanti waktunya nggak terlalu lama. Bagaimana? Malah kesenangan ya. Ini jadi animasi ya. Ya Pak Guru, bonus 1 menit lah, 1 menit lagi. 1 menit lah, tidak lama-lama. Karena nanti di akhir ada post-test ya, jadi nanti biar waktunya nggak terlalu lama. Oke, sudah selesai. Kalau sudah selesai, dikumpulkan LKPD-nya, yang kertas itu yang sudah kalian isi, dikumpulkan. Nah ini ya, ini kurang 1.
Silakan, ayo. Yang atas dulu itu dikumpulkan. Kesimpulannya nanti yang di belakangnya. Gimana? Kalau nambahin variasi ya rapat ya. Nah, itu nanti bisa digunakan. Sudah selesai ini ya? Ya, ini dikumpulkan dulu dengan KPD-nya. Sudah belum? Kurang kelompok 3 ya, kelompok 3 belum ya? Nanti kabel. Kalau sudah di save ya, nanti kalau sudah di save nanti langsung ke urutan yang kan. Di save hasilnya. Save-nya itu yang pojok kiri atas B file di save. Save-nya nanti yang ini ya. Oh iya Pak Guru lewat ya, karena ini praktek jadi perhatikan screeningnya ya, keselamatannya 3K-nya diperhatikan. Ini mouse-nya jangan ditindih-tindih ya. Nanti bawa rusak. Oke. Kelompok 3 sudah selesai belum? Belum, Pak. Ayo kita mau tampilkan hasilnya. Nanti Pak Guru acak kelompok siapa yang beruntung untuk menampilkan ya, hasilnya. Di sini belum ini nih, jawabannya apa geng? Ini jawabannya belum. Ini apa? Sama ini. Iya. Sekarang yuk. Ini udah ulur banyak kali. 3 menit. Sudah disimpan dulu, simpan dulu. Biar nanti Pak Guru bisa tampilkan. Apa ya? Bisa kan? Ini kalian dicek. KPD PowerPoint. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Nanti disimpan. Kita Mas. Nanti waktunya habis. Udah ya? Oke. Oh ya. Pak Guru panggil untuk maju ke depan ya, membacakan hasilnya ya. Kelompoknya Rahma sama Safi. Ya maju ke depan sini dibacakan hasilnya. Rahma sama Safi berarti kelompok berapa? Kelompok 2 ya? Ya. Dibacakan dulu. Nanti sambil Pak Guru tayangkan hasilnya ya. Jawaban yang pertama yaitu yang nomor 1 ya. Ini Pak Guru, benar Pak Guru. Bukan dulu statementnya sudah. Kelompok 1. Ini kelompok berapa? Kelompok 2 ya? Kelompok 2. Yuk, bacakan nama kelompoknya dulu. Perhatikan yang lain, perhatikan dulu ya, perhatikan dulu. Ini temannya kalian sedang berada di depan untuk memperhatikan. Nama kelompok 2 siapa saja? Rahma Juliati, Safistiani. Iya, kemudian pengertian PowerPoint. Bacakan. Oke, bacakan iya itu. Microsoft PowerPoint adalah aplikasi pengolah presentasi untuk menampilkan slide. Untuk menampilkan slide ya. Kemudian tadi perintahnya adalah kita tampilkan di layar ya. Ini hasilnya. Ya, tadi perintahnya apa? Menggunakan apa itu? Kelompok 2, desainnya apa? Populer ya, desain populer biasa-biasa ya. Nah itu. Kemudian desainnya populer ya yang biru. Kemudian transisinya apa? White ya. Ini berarti biasa ya. Kemudian kesimpulannya apa dari kelompok? Ya,
Kelompok 2 dibacakan. Simpulannya aplikasi pengolah presentasi untuk menampilkan slide. Untuk menampilkan slide. Iya. Itu hasil dari kelompok 2. Ya. Ya, terima kasih, kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Hasilnya sudah dibacakan. Waktunya cukup nggak nih untuk presentasi? Kayaknya waktunya nggak cukup. Untuk kelompok yang lain, kita nanti presentasinya di pertemuan berikutnya ya. Itu perwakilan saja dari kelompok 2. Kemudian selanjutnya adalah ya. Setelah tadi ya, perhatikan dulu ya. Setelah tadi kalian sudah menyimpulkan dari kelompok 2 tadi adalah aplikasi tayangan slide ya. Ini Pak Guru simpulkan dari hasil pembelajaran kali ini, yaitu Microsoft PowerPoint adalah aplikasi yang digunakan atau dipakai untuk merancang bahan presentasi dalam bentuk slide yang menarik perhatian. Jadi, nah seperti ini ya, kalian sudah asik main slide sendiri ya. Berarti PowerPoint itu mengasihkan kan ya, menjadikan kalian itu tertarik, membuatnya saja tertarik. Apalagi nanti kalau sudah bisa mempresentasikan ke teman-teman, itu akan lebih menyenangkan. Dan ada lagi bonusnya ya, itu bisa PowerPoint itu bisa membuat video. Jadi itu kan tampilnya seperti itu, tapi nanti bisa dirancang untuk membuat animasi video. Itu kesimpulan yang sudah kita dapatkan pada pembelajaran kali ini ya. Karena Pak Guru melihat kalian jadi tertarik sekali dengan PowerPoint, ketawa-ketawa sendiri sampai Pak Guru dicueki. Ya. Kemudian ditutup dulu, udah selesai, di close dulu semuanya. Kita akan lakukan atau laksanakan segera yaitu post test ya. Kembali ke tempat duduknya ya, komputer yang sudah menyala yang tadi kita duduk itu di close dulu, yang sudah selesai, yang sudah disimpan di close saja. Karena kita akan langsung post test saja. Ini sekarang ini waktunya tinggal 5 menit. Nah, 5 menit sudah cukup untuk post test ya. Sudah? Ya, untuk post test perhatikan, ini Pak Guru sudah tampilkan ya di layar. Ini post test, alamatnya adalah bit.ly/post test. Kalian buka ke udah nyala? Ke Mozilla boleh, ke Chrome juga boleh. Ayo. Ini boleh nggak Pak? Nah. Oh iya, itu boleh, nggak apa-apa. Atau yang bawa HP pakai HP nggak apa-apa, kalau ada sinyal. Alon. Alon. Sebelah sini aja, sebelah sini. Ya, alamatnya bit.ly. Ya, tempat mati waktunya terlalu lama. Oh itu pilih yang G boleh, yang gambar Pak Sofian boleh. Iya. Kurang gede ya ini ya, Pak Guru tampilkan lebih gede ya, biar nanti kelihatan. Kalian yang perlu diketikkan yang ini aja, bit.ly. Ada TPS-nya enggak diketik juga nggak apa-apa, nanti otomatis masuk. Bisa? Iya. Itu kalian tuliskan nama kelas ya, alamatnya sudah belum? Ya, nama kemudian kelasnya kalian milih ya, kelas A, B, C, belum?
cuma 2 soal ya. Yang satu pilihan ganda, yang kedua adalah isai. Ini tampilannya kalau sudah muncul itu seperti ini. Aku tampilkannya seperti ini. Oh, nah seperti ini. Ya, saya lihat. Saya ketikkan nama kelas, kemudian ada 2 soal ya. Ini jawabannya benar yang nomor 1, nomor yang 2-nya adalah isai ya. Menyebutkan menu-menu yang tadi sudah kalian pelajari. Aku tampilkan nanti yang sudah masuk. Oke. Untuk yang nomor 2 ya, minimal yang isian itu minimal 3 ya. Kalau minimal 3 berarti nanti belum ya? Sampai kalau itu udah selesai. Oke, sudah. Sampai kali sudah ya. Oke, good. Good. Kalau yang pilihan ganda langsung ketahuan ya, karena pilihan ganda. Ditampilkannya malah nanti jawabannya ya. Pak Guru tutup dulu. Iya. Nanti Pak Guru katakan. Berarti ada 8 ya, 8 siswa. Nanti yang masih 4 ini, masih berapa? Ambil baru 4 siswa yang sudah mengatakan. Oke, yang sudah masuk Sandika, Safi, Kevin, Meta, ya, yang lainnya belum. Kalau yang apa ini isainya 3 berarti poinnya kan 15. Kalau jawab 1 berarti nanti poinnya 5, jawab 2 poinnya 10. Kalau jawab 3 poinnya 15. Nah, ditambah dengan yang pilihan ganda, kalau pilihan ganda betul berarti 20. Yang nilai totalnya adalah 20. 20 nanti bagi 2 nilainya 10 atau 20 nanti kali 5 jadi nilainya 100 semua. Ayo, minimal nomor 1 yang minimal sih Pak Guru pengennya semuanya betul ya. 1, 2, 3. Oke, Mas Rahmat sudah masuk. Oke, Indra. 1 lagi. Kurang siapa? Yes, yang dia. Oke. Bagaimana? Sudah selesai? Pak Guru lihat dulu. Kurang 1 ya. Ya? Oh, nggak ada yang jawab nih, cewek ini serius banget. Kurang 1 ya, dari yang Sandika sudah, Safi sudah, Kevin sudah, Meta sudah, Rahmat sudah, Rahmat sudah, Indra sudah. Kurang 1. Komputernya agak lelet ya, Mbak? Apa dirijinya sih lelet ya? Ini waktunya udah habis. Oke, Sofi. Oh iya, Sofi udah masuk. Oke. Nah, ini rata-rata untuk nomor 1-nya sudah betul semua ya. Ini sudah ada nilainya 5. Untuk yang isainya nanti tunggu dari Pak Guru koreksi dulu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ya, jelas ya. Poin mengasihkan ya. Iya, mengasihkan sampai lupa sampai dibagi. Oke. Karena kita sudah post test, maka kita sudahi pembelajaran kali ini ya.
Kemudian berarti tadi sudah selesai ya. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya ya, masih dengan PowerPoint ya. Cuma untuk pembelajaran berikutnya kita akan merubah PowerPoint slide ini menjadi sebuah video ya. Nanti kalau kalian menjadi YouTuber atau apa untuk membuat opening pembukaan dalam sebuah video bisa menggunakan PowerPoint. Seperti apa pertemuan selanjutnya nanti kita kulik lagi untuk PowerPoint ya. Kemudian ada pertanyaan sebelum kita tutup pembelajaran kali ini? Tidak jelas ya? Ya. Kalau tidak ada berarti kita tutup pembelajaran ini. Disiapkan berdoa, kita ulang ya. Duduk siap, gerak, sudah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hasrinal insana lafi husri innal ladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kalian boleh ulang dulu ya.